Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Doki yang berwarna merah menyala tampak seperti api karena mengeluarkan panas dan membungkus Hong Tianxiao di dalamnya. Tangannya memegang pedang yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Ia menari dengan cara yang kuat saat membawa pancaran pedang yang berisi angin panas dan melesat keluar. Segera, mereka meretas tubuh boneka setan bumi. Dentang, dentang. Pedang itu dengan keras menusuk tubuh boneka iblis bumi. Di bawah kekuatan penuh Hong Tianxiao, beberapa bekas luka muncul di permukaan perak tubuh boneka itu. Namun, tidak ada darah segar yang mengalir keluar. Boneka iblis bumi tampaknya sama sekali tidak menyadari luka-luka ini di tubuhnya saat tinjunya yang kuat membawa ledakan sonik yang dalam dan rendah yang menghantam Hong Tianxiao. Hal ini menyebabkan Hong Tianxiao tampak sedikit sengsara saat dia mencoba menghindar. Bagaimanapun, dia tidak kebal terhadap segala macam rasa sakit seperti boneka setan bumi. Sudut mata Hong Tianxiao melayang ke arah sosok yang perlahan melangkah di udara kosong. Wajah aslinya yang jelek menjadi jauh lebih gelap. Dengan teriakan keras, pedang besar di depannya menari dan membentuk angin liar. Pedang tajam bersinar mengeluarkan suara, sua-sua, saat mereka melemparkan tinju boneka setan bumi ke samping. Pisau pemecah api, Doki yang berwarna merah menyala menggumpal dengan ganas pada bilah yang sangat besar itu. Mata Hong Chentian menjadi dingin karena sangat marah. Cahaya pedang itu memotong ruang dan dengan kejam menghantam lengan boneka iblis bumi. Bilahnya memotong setengah inci ke dalamnya. Bilah merah menyala menyebabkan suara cici muncul sementara asap putih dipancarkan dari lengan boneka setan bumi. Bang! Mata boneka iblis bumi tetap kosong meski mengalami serangan seperti itu. Itu mengabaikan pedang besar di lengannya saat tinju berwarna perak tiba-tiba terlempar ke depan. Itu dengan kejam menabrak dada Hong Tianxiao. Huff! Kekuatan menakutkan melonjak ketika tinju itu menghantam. Tenggorokan Hong Tianxiao mengeluarkan erangan tertahan. Tubuhnya bergetar dan dia buru-buru mundur. Seutas rasa manis di tenggorokannya dengan paksa ditahan olehnya. Karena kamu berani melukai bonekaku, kamu akan mati. Kaki Hong Tianxiao menstabilkan tubuhnya. Namun, sebelum sempat melakukan hal lain, suara yang agak acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di belakangnya. Suara itu dikirim ke telinga Hong Tianxiao, dan matanya segera menyusut. Tatapannya melihat ke arah di mana Xiao Yan berada, hanya untuk melihat bayangan yang perlahan menghilang. Rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Hong Tianxiao saat dia melihat bayangan yang tersebar. Rasa dingin baru saja muncul ketika angin yang menakutkan tiba-tiba melesat dari belakangnya. Hong Tianxiao buru-buru berbalik saat dia merasakan keterkejutan di hatinya. Tangannya yang memegang pedang besar berwarna merah menyala tidak ragu sedikitpun. Dia menggumpalkan Doki di seluruh tubuhnya dan dengan kejam meretas. Cahaya pisau tajam diayunkan ke bola meriam spiritual yang sangat besar. Keduanya berhenti sejenak ketika sebelum lengan Hong Tianxiao tiba-tiba bergetar dan bola meriam spiritual tiba-tiba meledak. Bang! Gelombang udara yang tak terlihat menyebar. Hong Tianxiao, yang pertama kali terkena itu, sekali lagi merasakan tenggorokannya menjadi manis. Seutas darah segar tanpa sengaja merembes dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa diganggu untuk menghapus jejak darah saat dia buru-buru membuka mulutnya. Adik Xiao Yan, ini adalah dendam antara Wind Lightning Northern Pavilion dan kamu. Ini tidak ada hubungannya dengan diriku yang dulu. Aku yang dulu dipaksa untuk menyerang. Petik 2. Apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Xiao Yan menatap Hong Tianxiao. Wajahnya mengandung ejekan samar. Orang tua ini sangat cepat melepaskan tanggung jawab. Adik Xiao Yan, klan Hongku memang salah dalam masalah ini. Selama Anda membuka mulut, klan Hong saya pasti dengan senang hati mengganti kerugian Anda. Ekspresi Hong Tianxiao tumpul saat melihat ini. Tatapannya berputar saat dia buru-buru berkata, kompensasi. Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia bertanya dengan penuh minat. Melihat Xiao Yan akhirnya tertarik,
Hong Tianxiao pun merasakan kegembiraan di hatinya. Dia buru-buru mengangguk. Meskipun dia mengungkapkan kegembiraan yang sangat tulus di wajahnya, hatinya dipenuhi dengan kejahatan. Dari apa yang dikatakan Penatua Wulei sebelumnya, kekuatan bocah ini tampaknya berasal dari tubuh spiritual di dalam dirinya. Dengan kata lain, dia tidak akan bisa bertahan lama dalam kondisi seperti ini. Begitu waktunya habis, dia pasti akan memasuki kondisi lelah. Pada saat itu, saya akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Bajingan kecil ini telah menyebabkan klan Hong saya menderita kerugian besar. Apalagi, dia jelas bukan orang yang penyayang. Jelas sangat sulit untuk berdamai dengannya setelah semua yang dilakukan klan Hong saya. Makanya, bocah ini harus mati. Petik 2. Meskipun pikiran jahat ini masih ada di dalam hati Hong Tianxiao, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Dia berhenti menunjukkan kesombongan yang biasanya dia miliki. Selama saudara Xiao Yan memiliki niat ini, klan Hong saya pasti akan mengerahkan semua upaya kami. Jika kita bisa menyelesaikan dendam kita bahkan mungkin bisa menjadi teman. Petik 2. Xiao Yan sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia sedikit mengangguk dan berkata, karena senior Hong memiliki niat seperti itu, secara alami untuk. Sebelum kata-kata Xiao Yan benar-benar terdengar, matanya tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dingin. Hati Hong Tianxiao diam-diam berkata, tidak baik saat melihat ini. Namun, sebelum dia bisa menghindar, angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Xiao Yan, kamu bajingan. Kamu benar-benar berani menipu diriku yang dulu. Petik 2. Hong Tianxiao segera mengeluarkan raungan marah saat merasakan kekuatan besar angin di belakangnya. Dia segera mengayunkan pedang di tangannya dengan kejam ke arah punggungnya. Akhirnya, suara dentang yang jelas muncul saat memotong lengan boneka iblis bumi. Namun, boneka itu tidak mundur. Sebaliknya, ia melangkah ke depan, menarik kedua tangannya, dan dengan kuat memeluk Hong Tianxiao. Hong Tianxiao terkejut ketika anggota tubuhnya tertahan. Dia dengan cepat mulai berjuang. Doki merah api melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Namun, boneka iblis bumi dengan tegas menahan Hong Tianxiao di bawah perintah Xiao Yan. Itu benar-benar mengabaikan panasnya Doki. Aku yang dulu pasti tidak akan membiarkanmu membunuhku semudah ini. Mata Hong Tianxiao mengungkapkan kegilaan setelah menyadari bahwa Xiao Yan berniat membunuhnya setelah dia ditahan oleh boneka iblis bumi. Doki di dalam tubuhnya bertabrakan. Segera, kekuatan liar dan ganas dengan cepat melonjak keluar. Dari penampilannya, orang tua ini sebenarnya sedang berpikir untuk menghancurkan diri sendiri. Xiao Yan tampaknya telah mengantisipasi rencana Hong Tianxiao. Doki di tubuhnya melonjak, dan tubuhnya bergegas ke depan seperti hantu. Matanya sedingin es sementara telapak api hijau giok muncul. Itu seperti kerucut api karena ditusuk dengan kejam ke depan. Hong Tianxiao yang berjuang tiba-tiba menjadi kaku di tengah suara lembut. Dia perlahan menundukkan kepalanya dengan susah payah dan melihat ke tangan api yang telah menembus dadanya. Kekejaman di matanya belum mencapai puncaknya saat mereka mengeras. Xiao Yan tanpa ekspresi setelah menghancurkan kekuatan hidup Hong Tianxiao dengan satu serangan. Xiao Yan tiba-tiba meletakkan tangannya di kepala Hong Tianxiao dan menariknya dengan kasar. Tubuh spiritual ilusi segera ditarik keluar. Bajingan kecil Xiao Yan, aku yang dulu akan mati bersamamu hari ini. Petik 2. Semangat ilusi Hong Tianxiao baru saja ditarik keluar saat mengeluarkan raungan ganas. Namun, sebelum jiwanya bisa menghancurkan diri sendiri, kekuatan spiritual yang agung telah melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dan dengan keras bertabrakan dengan jiwa. Segera, jiwa Hong Tianxiao berubah menjadi ilusi dan kewarasan di matanya dengan cepat menghilang. Tabrakan antar roh adalah hal paling berbahaya yang bisa terjadi. Jika seseorang ceroboh, tidak hanya pikirannya akan rusak, tetapi pikiran pihak lain juga akan menderita beberapa luka. Namun,
beruntung setelah meminjam kekuatan spiritual Tianhuo Zunze, kekuatan spiritual Xiao Yan jauh lebih kuat daripada kekuatan spiritual Hong Tian Xiao. Karenanya, benturan ini telah sangat mengurangi kesadaran di dalam jiwa Hong Tian Xiao. Xiao Yan meraih jiwa Hong Tian Xiao saat dia melihat kelumpuhan muncul di matanya. Kekuatan spiritual yang agung seperti bandit karena menggunakan metode paling brutal untuk menerobos jiwa Hong Tian Xiao. Setelah menyapunya, Xiao Yan benar-benar menghilangkan kesadarannya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan botol giok setelah menghilangkan kesadaran. Setelah itu, dia memasukkan roh itu ke dalamnya. Tangannya mengusapnya dan nyala api yang tak terlihat muncul. Segel api dipasang di mulut botol. Jiwa dan tubuh Dou Zong bintang 5. Hadiah saya cukup besar kali ini. Jika saya bisa mendapatkan peringkat 7 monster core lain, saya akan bisa memperbaiki boneka lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah jika saya cukup beruntung untuk berhasil menyempurnakannya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menyimpan tubuh Hong Tian Xiao, yang secara bertahap berubah menjadi sedingin es, menjadi cincin penyimpanannya. Dia akhirnya menepuk tangannya saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Pertukaran di langit disaksikan oleh banyak orang di dalam kota Tianbei. Ketika mereka melihat akhir dari Hong Tian Xiao, cukup banyak orang diam-diam menelan air liur. Bocah ini memang sangat ganas, dengan tindakannya ini, klan Hong pada dasarnya sudah tamat. Setelah kehilangan perlindungan dari leluhur ini, Hong Tian Xiao, kekuatan klan Hong akan berkurang. Klan, yang pernah mendominasi kota Tianbei, saat ini telah dihancurkan sepenuhnya oleh tangan pemuda bernama Xiao Yan itu. Klan Hong bisa dianggap telah menendang pelat logam kali ini. Xiao Yan di langit menyimpan boneka iblis bumi setelah menghabisi Hong Tian Xiao. Setelah itu, pandangannya tertuju pada klan Han. Tubuhnya bergerak, dan dia perlahan menghilang dari langit. Han Sue memperhatikan Xiao Yan, yang telah menghilang, dari halaman yang sunyi jauh di dalam kediaman klan Han. Wajah cantiknya tanpa sadar menjadi sedikit cemas. Dia baru saja akan menggunakan sayap dokinya untuk naik ke udara saat sebuah suara perlahan terdengar di dalam halaman kecil. Sepertinya Wind Lightning Northern Pavilion tidak akan menggunakan klan Han sebagai sandera di masa depan. Selama klan Han tidak menyebutkan keberadaanku, itu seharusnya bisa bertahan dengan damai. Petik 2. Han Sue dan Han Yue dengan cepat menoleh ketika mereka mendengar suara ini. Mereka memandang pemuda yang muncul di halaman. Hati Han Sue menjadi bersemangat saat dia mengambil 2 langkah ke depan. Namun, segera, dia sepertinya memahami sesuatu. Wajah cantiknya menjadi agak pucat saat dia bertanya, "Kamu tidak akan kembali lagi setelah pergi, kan?" Xiao Yan tersenyum dan dengan lembut menjawab, "Aku telah menyinggung Wind Lightning Pavilion. Jika saya melibatkan diri dengan Anda semua, kemungkinan besar masalah hari ini akan terulang kembali. Ketika kekuatanku mencapai tingkat di mana aku tidak lagi takut dengan Wind Lightning Pavilion, aku akan datang mengunjungi klan Han. Saya harap Anda tidak akan mengejar saya saat itu." Petik 2. Han Sue dengan erat menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Tubuh indahnya memiliki semacam perasaan tidak stabil. Dia samar-samar menyadari bahwa dia mungkin benar-benar kesulitan bertemu Xiao Yan lagi di masa depan setelah mereka berpisah hari ini. "Xiao Yan, terima kasih. Klan Han akan mengingat bantuanmu ini." Petik 2. Han Yue dengan lembut menghela nafas lembut. Dia melangkah maju, menarik Han Sue, dan dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan. "Senior Han Yue benar-benar terlalu sopan. Saya hanya menyelesaikan masalah yang saya buat." Xiao Yan tersenyum. Dia segera melihat wajah pucat Han Sue dan menghela nafas di dalam hatinya. Menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, "Bantu aku mengucapkan selamat tinggal pada kakak laki-laki Han Chong dan yang lainnya. Anda adalah kelompok teman pertama yang saya dapatkan setelah tiba di wilayah Central Plains. Semoga kita akan bertemu lagi." Petik 2. Suara Xiao Yan terdengar sebelum tubuhnya bergetar dan perlahan menghilang.
Han Sue menyaksikan Xiao Yan yang perlahan menghilang. Dia akhirnya tanpa sadar menerkam kepelukan Han Yue dan mulai menangis. Sosok Han Fei buru-buru muncul di pintu masuk halaman. Namun, ketika dia melihat Han Sue yang menangis, dia hanya bisa menghela nafas. Tatapannya melihat ke langit yang jauh saat dia bergumam, "Teman kecil Xiao Yan, klan Han akan menerima bantuanmu ini. Kami pasti akan membalas budi Anda di masa depan jika kami memiliki kesempatan." Petik 2. Sosok Xiao Yan berhenti sejenak di langit di luar kota Tianbei sebelum menghela nafas. Sosoknya berubah dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit yang jauh. Kecepatan terbang Xiao Yan sangat cepat. Saat ini, Xiao Yan tidak lagi pelit dengan kekuatannya. Sebaliknya, hal yang akan dia lakukan adalah masalah pertama yang perlu dia pertimbangkan. Setelah terbang hampir beberapa ratus kilometer, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Aura agung yang merasuki tubuhnya segera tersebar dengan cepat, tampak seperti spons yang kehilangan air. Waktunya habis. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat dia merasakan kekuatan tubuhnya yang melemah dengan cepat. Sepertinya dia benar-benar perlu memperkuat dirinya sendiri. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum tubuhnya bergerak dan mendarat di puncak gunung di bawah dengan reruntuhan batu yang aneh. Kekuatan yang kamu tunjukkan kali ini terlalu kuat. Hal ini mengakibatkan beberapa luka muncul di tubuh Anda. Anda harus segera pulih. Jika tidak, gejala sisa mungkin tertinggal. Selain itu, Anda harus menggunakan kekuatan spiritual saya sesedikit mungkin kecuali saat itu adalah saat kritis. Selama beberapa hari ini, saya telah menemukan bahwa setiap kali Anda menggunakan kekuatan spiritual saya, sisa roh saya tertinggal di dalam tubuh Anda. Jika terlalu banyak dari hal-hal ini yang ada, kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan tubuh Anda membentuk perlawanan terhadap jiwa Anda. Pada saat itu, jiwa Anda tidak akan dapat menyatu secara sempurna dengan tubuh fisik Anda dan akan sangat terlambat bagi Anda untuk menangis. Suara agak serius Tian Huo Sun Ze dipancarkan setelah Xiao Yan mendarat di tanah. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah saat mendengar ini. Dia juga samar-samar merasakan perasaan seperti itu selama periode waktu ini. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, situasi seperti itu tidak terjadi ketika dia meminjam kekuatan spiritual Yao Lao saat itu. Meskipun Xiao Yan tidak yakin apa yang terjadi, dia masih menganggukkan kepalanya. Tian Huo Sun Ze tidak akan menyakitinya. Karena yang terakhir mengatakan ini, tentu saja itu bukan kata-kata yang mengkhawatirkan. Sepertinya tindakan meminjam kekuatan orang lain ini memiliki kemungkinan besar akan terjadi sekuel. Aku harus sedikit lebih berhati-hati di masa depan, Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas sambil berbicara dalam hatinya. Xiao Yan mengingat masalah ini di dalam hatinya. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya sebelum tubuhnya bergerak dan muncul di dinding gunung yang curam di samping puncak gunung. Dia mengayunkan penggarisnya yang berat. Potongan batu terbang seperti dadih kacang yang dipotong. Akhirnya, dia menciptakan gua kecil yang memungkinkan seseorang untuk tinggal. Saat ini, yang paling penting adalah menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Dia mungkin telah mengirim paviliun petir angin berhamburan kali ini, tetapi kemungkinan mereka tidak akan membiarkan begitu saja. Namun, Xiao Yan juga tidak takut pada mereka. Central Plains sangat besar, hanya wilayah utara ini yang sudah luas dan tak berujung. Bahkan jika paviliun petir angin dianggap sebagai kekuatan besar, itu bukan seolah-olah tidak ada faksi yang bisa bertarung dengannya di wilayah utara ini. Sepertinya sekali saja sudah cukup ketika menggunakan klan Han untuk mengancamnya. Orang lain tahu bahwa Xiao Yan tidak memiliki hubungan yang dalam dengan klan Han. Kemungkinan Wind Lightning Pavilion tidak akan sebodoh itu untuk melakukan trik yang sama untuk kedua kalinya. Lagi pula, jika mereka melakukannya untuk kedua kalinya, mereka tidak hanya akan dijelekkan, tetapi klan Han kemungkinan besar akan benar-benar menjadi gila. Bahkan seekor kelinci yang gelisah tahu bagaimana menggigit seseorang, apalagi klan Han yang memiliki beberapa wajah di dalam kota Tianbei.
Tubuh Xiaoyan bergerak saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Setelah itu, dia memasuki gua dan dengan cepat duduk. Dia mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan membentuk segel pelatihan dengan kedua tangannya. Dia perlahan turun ke kondisi penyembuhan. Pemulihan Xiaoyan memakan waktu total 3 hari kali ini. Selama 3 hari ini, dia mencari di seluruh tubuhnya dan memang merasakan beberapa jejak spiritual sisa yang sangat samar. Keberadaan aura sisa ini begitu redup sehingga dapat diabaikan. Namun, mereka mampu menggali jauh ke dalam tubuh seseorang. Untungnya, hanya ada sedikit aura spiritual yang tersisa. Jika tidak, efeknya akan sangat serius. Memang, hal ini sangat merepotkan. Xiaoyan juga tertawa getir dan menghela nafas saat menemukan jejak spiritual yang tersisa ini. Selain itu, ketika dia mencoba dan gagal menggunakan doki atau bahkan api surgawi dalam upaya untuk menghapusnya, senyum pahitnya menjadi lebih padat. Untungnya, Xiaoyan telah menemukan hal ini cukup awal. Jika tidak, jika ada lebih banyak jejak spiritual yang terkumpul di masa depan, kemungkinan dia hanya bisa meninggalkan tubuh tempat dia dilahirkan dan berubah menjadi tubuh spiritual yang mirip dengan Tianhuo Zunze. Meskipun hanya ada beberapa jejak spiritual ini, itu masih merupakan sumber masalah. Mengingat karakter Xiaoyan, dia secara alami tidak dapat menahan keberadaan merepotkan semacam ini yang tetap tersembunyi di dalam tubuhnya. Namun, setelah mencoba berbagai metode yang semuanya gagal, dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Xiaoyan tetap menutup matanya saat dia tetap berada di gua gunung. Matanya perlahan terbuka dan auranya sekali lagi kembali ke kondisi puncaknya. Doki yang kuat beriak di jari-jarinya saat dia mengangkat tangannya. Bintang 9 Do Huang memang jauh lebih kuat dari bintang 7. Jejak spiritual sisa ini mungkin merepotkan, tapi bukannya tidak mungkin untuk dihilangkan. Aku ingat sepertinya ada beberapa pil obat yang bisa menghilangkannya. Xiaoyan membuka matanya sambil bergumam pelan. Jarinya dengan lembut menyentuh cincin penyimpanan hitam pekat yang ditinggalkan Yao Lao. Kekuatan spiritualnya memasukinya. Di dalamnya ada banyak formula obat yang dikumpulkan Yao Lao selama hidupnya. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan Yao Lao untuk Xiaoyan. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih berharga daripada api pendingin tulang. Jika formula obat ini tidak ada, perjalanan alkemis Xiaoyan pasti akan jauh lebih lambat. Dari sini, orang bisa tahu betapa pentingnya itu. Xiaoyan mencari selama hampir 1 jam. Akhirnya, dia, yang tubuhnya benar-benar diam, tiba-tiba membuka matanya. Sukacita terungkap di matanya. Dengan ayunan tangannya, sebuah gulungan kuno berwarna hitam muncul. Pil pembersih jiwa, pil obat tingkat 6 tingkat puncak. Ia mampu membersihkan tubuh dari semua kekuatan spiritual yang bukan miliknya. Selain itu, ia juga memiliki efek memelihara kekuatan spiritual seseorang. Bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah rumput pembersih tubuh, buah penggabung jiwa api es, biji teratai roh air. Kekuatan spiritual Xiaoyan memasuki gulungan itu dan menanamkan semua informasi dalam formula obat ke dalam pikirannya. Pada saat dia mendapatkan efek pil pembersih jiwa, senyum di wajahnya sudah menjadi lebih padat. Puncak level tingkat 6. Ini adalah tingkat yang tinggi. Namun, saya harus bisa memperbaikinya. Bahan obatnya mungkin sedikit tidak ortodoks dan langka, tapi saya mungkin bisa mendapatkannya jika saya bertanya sedikit. Jejak spiritual yang tersisa di tubuh saya mengalami banyak kesulitan. Masih ada cukup waktu. Xiaoyan dengan hati-hati membaca formula obat sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Xiaoyan menghela nafas lega setelah dia menemukan metode untuk menyelesaikan masalah. Dia menempatkan formula obat di dalam cincin penyimpanannya, merenung sejenak sebelum memberi isyarat dengan tangannya. 4 gulungan berwarna perak muncul di depannya. Gulungan itu berwarna cerah. Jejak seperti pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekitar mereka. Sekilas, mereka memiliki perasaan misterius.
Keempat gulungan ini secara alami diperoleh dari tangan empat sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion. Sepertinya ketiganya harus menjadi bagian lain dari tubuh 3000 ilusi petir. Xiaoyan menjentikkan jarinya dan memanggil boneka setan bumi. Setelah itu, dia melempar gulungan itu. Boneka tersebut segera menangkap mereka dan membukanya sesuai pesanan. Bang, bang, bang. Seperti yang diantisipasi Xiaoyan, bagian dalam gulungan itu menyembunyikan kekuatan yang dahsyat. Melihat boneka setan bumi, yang telah dikirim terbang sampai membentuk penyok setinggi 10 kaki di dinding, Xiaoyan tanpa sadar tertawa. Orang-orang dari Wind Lightning Pavilion ini semuanya sangat berbahaya. Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya dan 3 gulungan berwarna perak ditarik kembali. Kekuatan spiritualnya dengan cepat memasuki salah satu dari mereka. Setelah masuknya kekuatan spiritualnya, ruang di dalam gulungan itu mirip dengan yang ada di dalam gulungan Chen Yun. Area di bawah adalah kolam petir yang dipenuhi dengan busur listrik. Xiaoyan dengan akrab menghapus petir yang telah dibuat dari kekuatan spiritual. Akhirnya, kata-kata petir misterius muncul di permukaan danau yang jernih. Xiaoyan dengan hati-hati mengingat semua kata ini di benaknya. Akhirnya, kekuatan spiritualnya ditarik dan memasuki gulungan ketiga diikuti oleh. Sekitar setengah jam kemudian, kekuatan spiritual Xiaoyan perlahan menarik diri dari gulungan keempat. Dia segera menutup matanya dan mengatur kata-kata petir misterius yang tampaknya memiliki kehidupan sendiri. Setelah mengaturnya selama 10 menit, Xiaoyan sekali lagi membuka matanya. Alisnya segera disatukan. Kata-kata kilat 4 gulungan tampaknya telah membentuk versi lengkap setelah bergabung bersama. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiaoyan mengalami kesulitan mendapatkan apa yang disebut metode pelatihan dari mereka. Perasaan semacam ini seolah-olah seseorang telah memperoleh peti harta karun, tetapi tidak memiliki kuncinya. Kunci, Xiaoyan dengan lembut bergumam di mulutnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengencangkan tangannya. Tepat sekali. Dia memang kekurangan kunci yang bisa mengubah kata-kata petir misterius ini menjadi metode pelatihan. Namun, dia juga tidak menyadari apa sebenarnya kunci ini. Kemungkinan hanya orang-orang dari Wind Lightning Pavilion yang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya yang menyadarinya. Namun, jelas bahwa pihak lain tidak akan pernah memberitahunya tentang rahasia semacam itu. Benda sialan ini. Xiaoyan dengan kasar mengatupkan giginya dan tanpa sadar mengutuk. Setelah menghabiskan banyak usaha, dia berakhir dengan keterampilan Do tingkat tinggi di kelas yang hanya bisa dia lihat tetapi tidak berlatih. Ini menyebabkan jantungnya gatal. Sungguh menyiksa. Benda yang rusak ini sangat merepotkan. Setelah diriku yang dulu mendapatkan api pembakaran 3000, aku akan menyerang Wind Lightning Pavilion dan membuatmu menyerahkan metode pelatihan. Xiaoyan mengutuk dengan marah saat dia mengembalikan gulungan itu ke cincin penyimpanannya, merasa sangat tidak berdaya saat dia melakukannya. Aku hanya bisa menyingkirkan benda ini untuk sementara. Sekarang saya telah menyinggung Wind Lightning Pavilion, sepertinya saya hanya bisa memilih untuk bersembunyi dulu. Aku harus mencari kota dengan lubang cacing dan meninggalkan daerah ini. Wilayah utara sangat luas. Bahkan Pavilion Wind Lightning tidak akan bisa campur tangan. Setelah saya meninggalkan area pengaruh Wind Lightning Pavilion, saya akan segera menemukan bahan untuk membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh. Dia pasti akan sangat membantu. Selain itu, saya juga harus memikirkan cara untuk dengan cepat menerobos kelas Do Huang dan maju ke kelas Do Zong. Akan lebih baik jika ini terjadi sebelum pil gathering dimulai. Xiaoyan berdiri, mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Bone Transforming City, kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei. Namun, itu cukup jauh dari kota Tianbei. Itu hampir di luar pengaruh Wind Lightning Pavilion. Kota ini dikendalikan oleh faksi yang disebut Gerbang Transformasi Tulang. Meskipun ada banyak faksi lain di bawahnya, semuanya mengalami kesulitan bersaing dengan Bone Transforming Gate.
Selain itu, gerbang transformasi tulang ini melakukan banyak hal dengan cara yang moderat. Meskipun akan menempati bagian terbesar, itu tidak akan menelan semua keuntungan yang ada. Oleh karena itu selalu menjadi penguasa kota transformasi tulang selama tahun-tahun ini. Jarang ada faksi yang akan berdiri dan menantang mereka. Kepala Bone Transforming Gate mempraktikkan metode ki afinitas air dan sedikit tidak biasa. Kekuatan tersembunyi tanpa sadar akan memasuki tubuh lawannya sebelum dengan lembut menyebar. Jika seseorang terkena kekuatan ini, tulangnya bahkan akan menunjukkan tanda-tanda melemah. Oleh karena itu, gerbang transformasi tulang terkenal bahkan di antara kota-kota sekitarnya. Kota ini juga merupakan tempat pertama Xiao Yan berhenti untuk beristirahat setelah memulai perjalanan gilanya dari kota Tianbei. Selama perjalanannya, dia pergi ke pegunungan yang dalam dan hutan tersembunyi saat dia melakukan perjalanan ke satu arah. Menurut tebakannya, dia seharusnya sudah meninggalkan wilayah Wind Lightning Pavilion. Apalagi, dia tidak terbiasa dengan tempat ini dan tidak tahu jalannya. Terbang secara acak bukanlah solusi. Makanya, dia memilih untuk mendapatkan peta wilayah utara terlebih dahulu. Karena itu, dia tidak akan terbang berkeliling seperti lalat tanpa arah. Selain itu, dia perlu mencari bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil pembersih jiwa serta untuk menanyakan beberapa informasi. Bagian dalam Bone Transforming City sebagian besar didekorasi dengan warna putih pucat. Sekilas, sepertinya itu adalah kota yang sepenuhnya dibangun dari tulang belulang. Itu menyebabkan seseorang merasakan sedikit kedinginan di dalam hati mereka ketika mereka melihatnya. Namun, kemeriahan kota tak berkurang akibat hawa dingin. Kebisingan yang melesat ke langit bisa terdengar dengan jelas bahkan dari jarak yang sangat jauh. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan memasuki kota manusia setelah melakukan perjalanan dengan kecepatan gila selama beberapa hari. Dia tanpa sadar merasa agak tidak terbiasa dengan kebisingan yang dia rasakan. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke kota. Peta wilayah utara tidak dianggap sebagai barang yang terlalu langka. Xiao Yan tidak menghabiskan banyak tenaga sebelum menemukan toko peta, yang disebut Map Court. Dia memasukinya, melihat banyak peta menumpuk di dalamnya dan merasa sedikit linglung. Ketika dia bertemu Hai Bodong di Kekaisaran Magia untuk pertama kalinya, dia mendapatkan fragmen peta kedua dari api teratai setan pemurnian dari toko peta. TL, The Purifying Demonic Lotus Flame telah disebut sebagai Clean Lotus Demon Flame di awal cerita. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya saat memikirkan api teratai setan yang memurnikan. Sejak dia mendapatkan fragmen peta ketiga, dia tidak cukup beruntung untuk mendapatkan fragmen peta keempat, menyebabkan dia merasa sangat menyesal. The Purifying Demonic Lotus Flame menduduki peringkat ketiga pada peringkat Heavenly Flame. Bahkan Yao Lao hanya mendengar namanya dan belum pernah melihat wujudnya. Oleh karena itu, orang dapat mengetahui betapa misterius dan kuatnya benda ini. Jika Xiao Yan berhasil menelannya, kekuatannya akan melonjak seperti orang gila. Sayangnya, Xiao Yan menekan kesedihan di hatinya. Dia perlahan masuk ke toko. Ada seorang lelaki tua di toko itu, tapi dia bukan ahli. Wajahnya memiliki kelihayan yang seharusnya dimiliki seorang pedagang. Xiao Yan meliriknya. Kekuatan lelaki tua ini baru saja mencapai kelas dosi. Tampaknya bakat pelatihannya benar-benar tidak signifikan. Adik laki-laki ini, apakah kamu berencana untuk membeli peta? Orang tua itu buru-buru berdiri dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum saat melihat Xiao Yan masuk. Berikan saya peta paling tepat dari wilayah utara yang Anda miliki. Xiao Yan mengangguk dan mengajukan permintaan. Tatapannya perlahan menyapu toko dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia mengalihkan pandangannya dengan sedikit kekecewaan. Dia dengan bodohnya berharap masalah saat itu akan terjadi sekali lagi. Hehe, adik. Ini peta yang kamu minta. Ini adalah yang paling detail yang dibuat oleh toko saya, dan nilainya 30.000 koin emas.
Orang tua itu dengan cepat mengeluarkan gulungan yang sangat indah dari platform dan menyerahkannya kepada Xiao Yan sebelum berbicara sambil tersenyum. 30.000 koin emas, Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya saat mendengar harganya. Orang tua ini benar-benar tanpa ampun ketika harus merampok seseorang. Xiao Yan secara acak membuka peta dan mempelajarinya sedikit. Setelah menemukan bahwa itu memang agak rincin, Xiao Yan merasa dia terlalu malas untuk berdebat dengan lelaki tua itu. Dia menyerahkan koin emas yang dibutuhkan, berbalik, dan mulai pergi. "Keke, adik laki-laki, harap tunggu." Orang tua itu tiba-tiba berteriak saat melihat Xiao Yan berbalik untuk pergi. "Apa itu?" Xiao Yan mengerutkan kening dan menuntut. "Hehe, adik laki-laki terlihat sangat asing. Anda seharusnya bukan orang dari Bone Transforming City, bukan? Apakah Anda juga di sini karena kolam darah Gunung Surgawi di Pegunungan Mata Surga?" Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Pegunungan Mata Surga, kolam darah Gunung Surgawi. Kedua nama ini membuat Xiao Yan terkejut. Bukan karena mereka orang asing, tapi karena dia sudah mendengar istilah ini lebih dari belasan kali sejak dia memasuki kota. Namun, dia tidak mengetahui misteri yang mereka maksud. Orang tua itu juga kaget saat melihat ekspresi Xiao Yan. Dia bertanya dengan heran, apakah adik laki-laki bahkan tidak tahu tentang Pegunungan Mata Surga dan kolam darah Gunung Surgawi? "Saya baru tiba di wilayah utara baru-baru ini. Karenanya, saya tidak terbiasa dengan semua yang ada di sekitar sini. Bisakah bos memberitahu saya tentang itu?" Xiao Yan secara acak melemparkan sekantong koin emas. Mereka mendarat di konter saat dia bertanya dengan penuh minat. Dia cukup tertarik dengan Pegunungan Mata Surga karena itu adalah topik yang dibicarakan banyak orang. Kolam darah Gunung Surgawi di Pegunungan Mata Surga sangat terkenal. Hanya sedikit orang di wilayah utara Central Plains yang tidak menyadarinya. Dikabarkan bahwa setiap 3 tahun gelombang energi alam muncul di puncak gunung berapi di pegunungan. Setelah air pasang selesai, danau Gunung Surga di dalam gunung berapi dipenuhi dengan cairan merah yang sangat misterius. Apalagi kolam darah Gunung Surgawi ini hanya bertahan selama 5 hari. Setelah itu benar-benar menghilang. Orang tua itu tersenyum saat mengambil koin emas dan berbicara dengan ekspresi serius. "Apa gunanya kolam darah?" Xiao Yan bertanya. "Dikabarkan bisa membantu beberapa ahli di puncak kelas Do Huang untuk menerobos ke kelas Do Zong. Selain itu, bahkan jika seorang ahli Do Zong memasuki kolam, itu akan membasuh dan memperkuat tubuh seseorang, memungkinkan kekuatan seseorang meningkat. Bagaimanapun, efek dari kumpulan darah sangat misterius. Setiap 3 tahun, Pegunungan Mata Surga dipenuhi oleh orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah utara Central Plains serta tempat-tempat lain. Apalagi bulan depan kebetulan saat 3 tahun sudah habis. Oleh karena itu, ada banyak orang yang bergegas ke Pegunungan Mata Surga baru-baru ini. Hehe, namun, Pegunungan Mata Surga sangat luas. Ada banyak magical beast peringkat tinggi di dalamnya. Puncak gunung juga tertutup kabut sepanjang tahun. Karenanya, jika adik laki-laki ingin pergi ke sana, Anda dapat membeli peta Pegunungan Mata Surga dari saya yang dulu. Harganya hanya 40.000 koin emas. Dengan bantuan peta, Anda akan dapat mencapai puncak gunung sebelum orang lain." Orang tua itu tertawa. Dia menjelaskan situasinya sebelum akhirnya mengungkapkan niat liciknya. Xiao Yan merasa seperti tidak bisa tertawa atau menangis saat mendengar ini. Orang tua ini telah menjelaskan begitu banyak karena dia mempromosikan peta Pegunungan Mata Surga. Namun, jika Xiao Yan jujur, kolam darah Gunung Surgawi menggoda. Tidak heran hal itu dapat menyebabkan semua orang di kota membicarakannya dengan penuh minat. Selain itu, Xiao Yan secara kebetulan adalah bintang Do Huang 9. Dia tidak jauh dari kelas Do Zong. Namun, jika dia mengandalkan pelatihan normal, pasti akan membutuhkan waktu lama baginya untuk melakukan terobosan. Namun, Xiao Yan mungkin tidak punya banyak waktu untuk tumbuh.
Bahkan jika dia lupa tentang ada sedikit lebih dari 1 tahun tersisa sampai pil gathering, dia masih perlu membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh. Menurut apa yang Yao Lao sebutkan saat itu, ada 3 persyaratan untuk memperbaiki tubuh. Salah satunya adalah Bone Growing Blood Fusing Pill, 2 adalah darah esensi dari Magical Beast peringkat 7, dan 3 adalah kerangka seorang elit Dozong. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak sulit untuk mendapatkan 2 yang terakhir. Namun, pil sekering darah tumbuh tulang adalah pil obat yang termasuk dalam puncak tingkat ke-7. Dengan kemampuan penyulingan obat Xiao Yan saat ini, tidak mungkin baginya untuk memperbaikinya. Kecuali dia mencapai kelas Dozong, tingkat keberhasilannya kemungkinan besar terlalu rendah. Adik, aku yang dulu melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Efek dari kolam darah gunung surgawi mungkin misterius, tetapi paling banyak dapat digunakan oleh 10 orang. Dengan kata lain, jika Anda tiba di kolam darah gunung surgawi setelah 10 orang itu, Anda hanya dapat melihat kolam darah kosong dan menunggu 3 tahun lagi. Orang tua itu buru-buru menambahkan ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menyatakan niatnya. Oh, Xiao Yan juga kaget saat mendengar kata-kata ini. Segera, dia mengangguk sambil tersenyum. Jika ini masalahnya, dia harus benar-benar bergerak lebih cepat dari jadwal. Efek dari kolam darah gunung surgawi itu misterius. Pasti akan ada banyak ahli yang tertarik padanya. Jika dia datang terlambat, dia mungkin harus menunggu 3 tahun lagi. Orang tua itu langsung bersukacita saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia dengan senang hati mengeluarkan peta dan bergumam di dalam hatinya sambil menyeringai. Saya telah menipu orang kaya lainnya. Sudah berapa banyak hari ini? Petik 2. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran batin orang tua itu. Selain itu, bahkan jika dia tahu tentang mereka, dia akan terlalu malas untuk mencari kesalahan pihak lain. Peta ini mungkin tidak bernilai banyak uang, tetapi menurutnya, situasi mengenai kolam darah gunung surgawi jauh lebih berharga daripada uang. Xiao Yan secara acak membayar koin emas dan memasukkan peta itu ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia keluar dari toko di depan mata pria tua itu yang tersenyum. Setelah keluar dari toko, Xiao Yan melakukan perjalanan keliling beberapa toko obat. Itu tidak sia-sia. Setidaknya, dia berhasil mendapatkan benih teratai roh air yang dia butuhkan untuk memperbaiki pil pembersihan jiwa. Meskipun itu cukup mahal, secara alami tidak ada yang bisa dilupakan untuk seseorang seperti Xiao Yan, yang sedang terburu-buru untuk menghilangkan jejak spiritual yang tersisa di tubuhnya. Setelah berkeliaran sekali di sekitar kota transformasi tulang dan menanyakan informasi lebih lanjut, Xiao Yan memiliki pemahaman yang jauh lebih besar tentang apa yang disebut kolam darah gunung surgawi. Orang tua itu tidak menipunya. Sebulan kemudian, kolam darah gunung surgawi akan muncul lagi. Selain itu, saat ini ada banyak sekali orang dari wilayah utara yang bergegas ke pegunungan mata surga. Xiao Yan berhenti di depan sebuah penginapan di kota. Dia melihat banyak orang di jalan. Ada banyak orang yang hadir di sini yang targetnya adalah pegunungan mata surga. Saya akan bergerak dan menuju ke Heaven Eye Mountain Range besok setelah beristirahat bermalam di sini. Jika saya bisa menjadi 10 orang pertama yang memasuki kolam darah gunung surga, ada kemungkinan itu bisa membantu saya menerobos ke kelas Dozong. Hati Xiao Yan menjadi mendidih saat dia memikirkan kemungkinan dia menerobos. Central Plains ini benar-benar layak berada di tengah benua Doki. Masalah misterius seperti itu jarang terjadi di tempat lain. Namun, itu muncul di sini. Xiao Yan secara alami tidak berniat untuk menyerah. Xiao Yan, apakah dia orang yang membunuh Chen Yun dari Wind Lightning Pavilion dan dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang telah disiapkan oleh 3 sesepuh? Petik 2. Hehehehehehe, benar. Kalian semua tidak melihat pertempuran besar di kota Tianbei saat itu. Itu sangat menarik. Orang itu tampaknya baru berusia 20-an, tetapi kekuatannya benar-benar menakutkan.
Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan 3 Dozong yang hebat. Selain itu, leluhur klan Hong, Hong Tianxiao, juga mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Siapa Nona Feng dan Tang Ying dibandingkan dengannya? Petik 2. Anda tidak bisa mengatakannya seperti ini. Meskipun Xiaoyan sangat kuat, Nona Feng dan Tang Ying juga tidak lemah. Menurut apa yang saya tahu, Xiaoyan menggunakan semacam teknik rahasia yang tidak diketahui saat itu untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, dia akan kesulitan melawan 3 Dozong yang hebat. Petik 2. Xiaoyan tanpa sadar terkejut saat mendengar percakapan itu tiba-tiba terfokus padanya. Dia segera mengeluarkan senyum pahit, mengeluarkan dupeng dari cincin penyimpanannya dan diam-diam meletakkannya di kepalanya. Dia tidak ingin mengungkap identitasnya, menarik masalah yang tidak perlu. Xiaoyan mendengarkan sedikit lebih lama dan berencana untuk pergi ketika sosok berwarna perak perlahan muncul di tangga penginapan. Setelah itu, sosok itu naik ke lantai 2. Cerita kedua dari penginapan menjadi jauh lebih tenang setelah kemunculan sosok berwarna perak ini. Aura yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan samar-samar merembes keluar dari tubuh sosok itu. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa sosok ini bukanlah orang biasa. Sulit untuk mengetahui usia dari sosok manusia berwarna perak. Wajahnya tampak agak muda, tetapi rambutnya berwarna putih tua yang membuatnya tampak seperti orang tua. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa orang ini memiliki sepasang mata berwarna putih yang sangat langka. Tatapan sosok berwarna perak itu perlahan menyapu sekelilingnya setelah dia menaiki tangga. Setelah itu, dia berjalan ke jendela. Sesaat kemudian, dia berhenti di samping meja yang ditempati Xiaoyan. Bolehkah saya mendapatkan kursi? Sosok manusia berwarna perak tersenyum ke Xiaoyan. Namun, terlepas dari apa yang disarankan oleh pertanyaan dan nadanya, dia sudah duduk berseberangan dengan Xiaoyan. Tatapan semua orang tanpa sadar tertuju ke arah Xiaoyan saat mereka melihat orang ini duduk di seberangnya. Mereka hanya mulai berpaling setelah melihat Xiaoyan tidak bereaksi. Keributan dimulai sekali lagi. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia melirik pihak lain dengan agak tidak yakin. Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu orang ini. Ketika dia baru saja akan berbicara, suara serius Tian Huo Zunze tiba-tiba terdengar pelan di dalam hatinya. Xiaoyan, hati-hati. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Petik 2. Xiaoyan mengencangkan cengkeramannya pada gelas anggurnya dan riak terbentuk di dalamnya. Dengan bisa membuat Tian Huo Zunze mengucapkan kata-kata seperti itu, jelas bahwa kekuatan pihak lain kemungkinan besar bukan yang bisa dia lawan. Di permukaan, bagaimanapun, Xiaoyan tetap tanpa ekspresi. Dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak memesan tempat duduk Anda. Anda bisa duduk jika Anda mau. Namun, saya masih memiliki beberapa hal lain yang harus saya tangani dan tidak bisa bertahan lama. Selamat tinggal. Anda tidak takut dengan formasi 9 penjara petir surgawi yang dibentuk oleh 3 sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion. Jangan bilang kalau kamu takut padaku." Sosok manusia berwarna perak tersenyum. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras dan lebih jelas, menekan semua kebisingan di lantai 2 penginapan. Segera, banyak tatapan tertegun terlempar sebelum berhenti di Xiaoyan. "Dia, jangan bilang kalau dia Xiaoyan." Ekspresi di bawah dupeng berangsur-angsur menjadi lebih gelap dan lebih serius. Mata Xiaoyan menatap sosok manusia berwarna perak di seberangnya saat dia perlahan bertanya, "Seberapa hebat dirimu? Katakan namamu padaku." Bersembunyi bukanlah gaya orang yang terampil. Petik 2. Hahaha. Saya tidak bisa dianggap orang yang terampil. Alasan saya datang ke sini terutama untuk menuntut sesuatu dari Anda. Pria berjubah perak itu mengangkat cangkir anggurnya dan tertawa. "Benda apa?" Xiaoyan menyipitkan matanya. Doki di dalam tubuhnya perlahan mulai beredar. Seperti kata pepatah, yang datang tidak memiliki niat baik dan yang berniat baik tidak datang. Orang ini jelas menargetkannya. Selain itu, dari sikapnya yang seperti ini,
sepertinya dia tidak ada di sini untuk mencari teman. 3000 tubuh ilusi petir. Pria berjubah perak itu tersenyum tipis pada Xiao Yan. Namun, suara lembutnya menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Sebuah suara yang dalam menuntut, "Kamu adalah seseorang dari Wind Lightning Pavilion." Orang lain memanggilku yang dulu Tian Lazy. Jari pria berjubah perak itu dimasukkan ke dalam cangkir dan busur petir mengelilingi cangkir seperti ular kecil. Tian Lazy, Fei Tian, Kepala Paviliun Utara Wind Lightning. Kata-kata pria berjubah perak itu baru saja terdengar ketika gelombang suara gelas anggur membuat saat jatuh muncul. Segera, banyak seruan yang mengejutkan keluar tanpa sadar. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar beberapa kata terakhir, Kepala Paviliun Utara Petir Angin. Penguasa Suan Berat telah muncul seperti aksi refleks. Penguasanya dengan kasar menebas kepala pria berjubah perak itu dengan cara yang kejam. Ledakan sonik terbentuk pada penggaris, menghancurkan meja menjadi bubuk meskipun agak jauh. Sungguh tidak sopan memperlakukan orang tua seperti kamu. Pria berjubah perak itu tersenyum tipis. Jarinya dengan lembut dijentikkan dan cahaya kilat yang terang keluar darinya. Itu bertabrakan dengan penguasa yang berat. Cahaya petir itu seperti ular berbisa yang menggali ke tangan Xiao Yan. Huff! Xiao Yan mendengus dingin saat melihat ini. Api hijau giok melonjak dari tangannya dan bertabrakan dengan cahaya kilat. Sebuah petir terdengar dan keduanya tersingkir. Ini memang api surgawi. Namun, mengingat penglihatan saya tidak dapat melihat di mana tempatnya di peringkat api surgawi. Kejutan melintas di mata pria berjubah perak itu ketika dia melihat nyala api hijau giok. Dia berbisik. Xiao Yan dengan cepat menyimpan penguasa beratnya setelah serangannya yang sia-sia. Tubuhnya gemetar dan guntur bergemuruh terdengar dan tubuhnya menyerbu keluar jendela. Dengan goyangan punggungnya, tulang sayap diperpanjang. Akhirnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat keluar kota dengan suara swoosh. Kecepatan yang menakutkan membuat siapapun yang menonton tidak bisa berkata-kata. Ini memang gerakan 3000 petir. Pria berjubah perak itu tidak terburu-buru mengejar saat melihat Xiao Yan melarikan diri. Dia meminum semua anggur di pot anggur sekaligus sebelum perlahan berdiri. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin saat dia melihat ke arah Xiao Yan melarikan diri. Anak kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Itu memang seperti yang Penatua Lei dan yang lainnya gambarkan. Anda memiliki beberapa api surgawi di tubuh Anda. Jika saya menebak dengan benar, api surgawi hijau giok yang belum pernah saya lihat sebelumnya harus menjadi sesuatu yang terbentuk dari penggabungan api surgawi. Cek-cek, aku yang dulu bahkan belum pernah mendengar tentang metode Qi yang dapat menggabungkan api surgawi di seluruh hidupku. Kali ini benar-benar membuka mata. Petik 2. Fei Tian tersenyum. Ada ekspresi yang sangat tertarik di dalam mata putih keperakan itu. Dia segera melangkah maju dan tubuhnya dengan tenang menghilang seperti hantu. Hanya setelah Fei Tian menghilang, cerita kedua yang benar-benar sunyi dari penginapan itu berangsur-angsur pulih. Semua orang saling memandang dengan kaget. Tidak disangka bahwa mereka benar-benar akan bertemu dengan iblis tua legendaris hari ini. Selain itu, mereka juga sangat terkejut bahwa iblis tua ini secara pribadi mengejar Xiao Yan. Kemungkinan anak kecil itu akan sangat tidak beruntung kali ini. Setan tua Fei Tian ini dikabarkan telah menjadi bintang Dozong beberapa tahun yang lalu. Namun, dengan bisa membuat iblis tua Fei Tian ini bertindak secara pribadi, itu sudah cukup untuk namanya dikenal di seluruh wilayah utara. Perlakuan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dinikmati orang biasa. Petik 2. Ada beberapa desahan yang samar-samar keluar dari kerumunan. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.